Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hanafi Kurniawan, Tambuk 083 2018 0048. Baik, saya akan memaparkan tentang materi ekonomi kelembagaan, tentang karakteristik kelembagaan. Arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuannya terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi antar sesama anggota masyarakat. Menurut North pada tahun 1960 membagi dua kelembagaan, yaitu kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Itu kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis seperti adat istiadat, tradisi, pamali dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian, kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, dan politik dan lain-lainnya. Menurut Wolfgang Kasper pada tahun 1998 membagi dua cabang kelembagaan. Pertama itu kelembagaan internal, adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Dan yang kedua, kelembagaan eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu, contohnya regulasi, produk, dan pemerintah. Adapun organisasi PS kelembagaan menurut North pada tahun 1960 itu organisasi adalah kumpulan individu yang terkait oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya pada permainan sepak bola, di mana banyak orang terlibat baik sebagai pelatih, pengurus, pemain, dengan tujuannya itu untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkai peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. 1. Dinamika kelembagaan. Keberadaan dalam suatu komunitas selalu berubah-ubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson pada tahun 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkat, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada level sosial atau masyarakat, level kelembagaan formal atau formal institut informal, dan yang ketiga itu level tata kelola atau governance, dan yang keempat yaitu level continue. Dan yang kedua yaitu level formal. Menurut Wilson pada tahun 2000 kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja seperti perundang-undang, konstitusi yang dibuat oleh kelembagaan legislasi atau pemerintah. Perubahan kelembagaan ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 100 tahun. Nah, yang ketiga itu level tata kelola atau governance. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkai peraturan ruler of the game dalam sebuah komunitas yang berbentuk struktur dapat dikelola seperti governance struktur lengkap dengan tata cara penanganannya, pemberian saksi, dan perubahan dari ruler of the game. Perubahan pada level ini berlangsung
berlangsung relatif cepat, yaitu antara 1 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu level continue. Perubahan ini berlangsung kontinus sepanjang waktu. Begitu perubahan insentif ekonomi, harga, dialokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan ini mengikuti perubahan ini mengikuti harga input dan di dalam suatu produksi. Menurut Profesor Ostrom pada tahun 1960 memberikan gagasan yaitu tentang kelembagaan. Yang pertama yaitu level operasional choice, dan yang kedua yaitu level collective choice rule, dan yang ketiga yaitu level continual ruler. Dan yang pertama itu operational rule adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunikasi, organisasi atau kelompok masyarakat mengenai berbagai interaksi antara anggota komunikasi tersebut seharusnya terjadi. Dan yang kedua itu collective choice rule, yaitu aturan mengenai bagaimana operational rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus diberlangsungkan. Dan yang ketiga yaitu constitutional rule, yaitu kelembagaan pada constitutional rule mengatur utamanya mengenai tentang siapa yang berwenang dan bekerja pada level collective choice dan bagaimana bekerja secara sertifikat. Dua, teori perubahan institusi. Yang pertama itu lembaga institusi bersifat berubah, dan yang kedua yaitu perubahan terjadi pada setiap level. Ketiga yaitu tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu lembaga akan selalu berubah menuju tatanannya, lembaga yang lebih efisien. Adapun teori-teori perubahan kelembagaan, yang pertama yaitu berdasarkan efisiensi ekonomi, dan yang kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Contohnya perubahan perdata tentang pengelolaan sumber daya air merupakan tindakan yang sengaja, tetapi lahirnya kebutuhan terhadap perbedaan tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Contoh yang kedua yaitu adanya led to right system, yaitu sistem kepemilikan lahan. Dalam masyarakat ada bertujuan agar hak-hak lahan terdistribusi antara anggota masyarakat adat tersebut, dan mereka memiliki kepastian mengenai hal-hal tersebut. Dan yang kedua itu berdasarkan distribusi konflik teori, yaitu teori ini didasarkan atas konsumsi, bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu seiring ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Adapun karakteristiknya kelembagaan, mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang materi ekonomi kelembagaan, yang pada materi karakteristik kelembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.